sebagian syubhat yang mereka lontarkan. Yang pertama, perkataan sebagian kaum sufiyah ya, ia mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana. Allah di mana-mana. Masyarakat kita di Indonesia, kalau kita tanya Allah di mana, mereka sering mengatakan apa? Allah di mana-mana. Tapi sebenarnya itu ucapan hanyalah ucapan lisan, keyakinannya tidak. Sehingga kalau mereka sering mengatakan kita serahkan urusan kita kepada yang di atas, sering mereka mengatakan demikian. Kalau mereka sudah susah, sudah serahkan aja kepada yang di atas. Berarti mereka meyakini Allah di mana? Di atas. Tapi kalau kita tanya Allah di mana, baru mereka bilang Allah di mana-mana. Tapi kalau kena masalah mereka bilang apa? Serahkan kepada yang di atas. Benar. Udah serahkan aja yang di atas ya maksudnya. Terus kalau di mana? Ya di mana-mana. Lalu gimana di mana? Serahkan aja yang kepada yang di bawah. Harusnya begitu kan? Di mana-mana. Serahkan aja yang ada di samping kananku. Siapa? Tapi kalau di mana-mana di kanan kiri sebelahnya ada Allah. Ya. Tapi mereka dengan tulus mengatakan Allah di atas. Tapi maksud mereka mengatakan Allah di mana-mana artinya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kamu tidak akan terluput dari apa? Pengetahuan Allah, dari ilmunya Allah. Allah tahu kamu di mana. Jadi sebenarnya perkataan mereka Allah di mana-mana maksudnya Allah meliputi, Allah tahu seluruh isi makhluknya dimanapun Allah ilmunya ada. Oleh karenanya mereka sebagian sufiyah ya Jahmiyah yang berdalil tentang Allah di mana-mana, di antara dalil mereka yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan ini dalam surat Al-Mujadalah ya. Saya carikan ayatnya ya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Sebentar. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Dalam surat Al-Mujadalah ayat 7. Allah berfirman, "Alam tara, tidakkah kau lihat? Annallaha ya'lamu ma fis samawati ma fil ard." Allah mengetahui seluruh apa yang di langit dan apa yang di bumi. Allah Maha mengetahui segalanya. Kenapa? Karena kita makhluk, Allah tahu seluruh ciptaannya. Makanya Allah mengatakan, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha." Tidak satu daun pun yang jatuh kecuali Allah tahu ilmunya. Daun itu dimanapun dia, di belantara Irian Jaya, belantara Australia, belantara Amerika, ada satu daun jatuh, Allah tahu tentang ilmu daun ini. Bagaimana jatuhnya, kapan jatuhnya, jatuh kemana, Allah tahu. Kenapa? Karena itu semua ciptaan Allah. Sama dengan kita, kata Allah, "I'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh." Ya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuh. Ketahuilah Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, isi hati kalian, maka hati-hatilah. Kenapa? Karena hati kita juga ciptaan Allah. Makanya Allah tahu tentang gerak-gerik hati kita. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui lirikan mata kita. Pengkhianatan lirikan mata kita, melihat yang haram, kita ngelirik, Allah tahu. Kenapa? Karena mata ini ciptaan siapa? Allah. Hati ini juga yang kita sembunyikan juga ciptaan Allah. Dan Allah mengatakan, ya, ala ya'lamu man khalaq. Bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang dia ciptakan? Paham? Jadi Allah mengatakan, "Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati ma fil ard." Tidakkah kalian tahu, engkau lihat bahwasanya Allah mengetahui seluruh yang ada di langit dan di bumi karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah berkata, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum." Tidak ada 3 orang bisik-bisik kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisum. Tidak ada 5 orang yang berbisik-bisik kecuali Allah yang keenamnya. Wala adna min dzalika, dan tidak ada yang lebih sedikit daripada itu. 2 orang berbisik, ada Allah yang ketiga. Wala aksar, ada 10 orang berbisik-bisik, Allah yang ke-11. Dan seterusnya. Illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kemudian Allah kabarkan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan pada hari kiamat kelak. Innallaha bikulli syai'in alim. Sungguhnya Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ayat ini dipotong oleh orang Jahmiyah. Allah berfirman, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Berarti Allah di mana-mana. Namun kalau kita lihat konteks ayat dari awal sampai akhir, ternyata maksudnya tentang ilmu Allah. Makanya ayat ini dibuka dengan sifat ilmu, diakhiri dengan sifat ilmu. Allah mengatakan, "Alam tara annallaha ya'lamu." Tidakkah kau lihat Allah mengetahui? Di akhir ayat Allah mengatakan, "Innallaha bikulli syai'in alim." Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti Allah sedang berbicara tentang sifat ilmu, bukan tentang zatnya di mana-mana, tetapi ilmu Allah di mana-mana. Faham? Sementara mereka potong tengahnya saja, wa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama mereka dimanapun berada, zatnya kata mereka di mana-mana. Ini tidak benar. Yang benar maksud Allah ilmunya. Maka Allah mengatakan di awal ayat, alam tara annallaha ya'lam. Tidakkah kalian lihat Allah mengetahui yang di langit dan di bumi? Di akhir ayat Allah mengatakan semuanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Baik. Ayat yang lain mereka mengatakan Allah di mana-mana, zatnya bukan ilmunya, zatnya di mana-mana, ya. Oleh karenanya Allah berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Waktu Allah mengatakan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian kepada Firaun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Ucapkanlah kepada Firaun dengan ucapan yang lembut, semoga dia sadar. Apa kata Nabi Musa dan Nabi Harun? Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatgha. Ya Rabb kami takut Firaun itu berbuat zalim kepada kami.
Kami takut kepada Fir'aun. Fir'aun itu orangnya hebat. Musa saja takut sama apa? Fir'aun. Padahal Musa kalau mukul orang langsung mampus ya. Tapi sama Fir'aun punya karismatik Fir'aun. Ini setan punya karismatik ya. Jadi Fir'aun, Musa takut, makanya takut kembali ke Mesir. Dia kabur, dikejar sama Fir'aun, takut ya. Makanya dia minta, tolong ada nabi yang lain mendukung saya, karena saya nggak pandai ngomong. Akhirnya waj'ali waziron min ahli Harun akhi. Ya Allah, jadikanlah ada rasul yang lain yang membantuku dari keluargaku. Akhirnya Allah kabulkan. Harun diangkat jadi rasul, nemani kamu. Dan ini dalil bahwasanya Musa kedudukannya sangat mulia di sisi Allah. Bayangkan dia minta sama Allah, ya Allah angkat si fulan jadi rasul. Allah kabulkan tidak? Kabulkan. Bayangkan, rasul bukan sembarang ya. Ya Pak Raja ini jadikan ustadz orang ini. Bukan ustadz, ini jadikan rasul. Minta kepada Allah, adik saya atau kakak saya jadikan rasul. Allah kabulkan gara-gara permintaan siapa? Nabi Musa. Jadi makanya Allah mengatakan wa kana indallahi wajiha. Musa di sisi Allah sangat mulia. Sampai minta seorang diangkat jadi rasul, Allah kabulkan. Luar biasa. Namun kata Nabi Musa, Nabi Harun, innana nakhafu ay yafruta alaina aw ayatgha. Ya Allah, kami takut Firaun itu melakukan kesalahan bagi kami atau melampaui batas, menzalimi kami. Kata Allah, la takhafa innani ma'akuma. Jangan kalian berdua takut. Kalian berdua takut. Innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara. Aku lihat dan aku mendengar. Bukan zatku bersama kalian berdua, tidak. Tapi aku bersama kalian berdua dari sisi apa? Aku melihat dan aku mendengar. Artinya aku mengawasi kalian berdua. Jangan khawatir. Kapan kalian diserang, aku akan berikan pertolongan. Jadi kata Allah, innani ma'akuma, aku bersama kalian berdua. Bukan zatnya bersama Nabi Musa, Nabi apa? Harun. Tetapi asma'u wa ara, aku mendengar dan aku lihat. Artinya aku mengawasi kalian berdua. Jadi kebersamaan tidak harus kebersamaan zat. Bisa jadi kebersamaan apa? Ilmu, kebersamaan pengawasan ya. Seperti kita ada orang masalah, ente pergi sana, jangan, saya sama kamu, jangan khawatir, saya sama kamu. Bukan berarti saya berangkat sama dia, tapi saya awasi, saya akan dukung, bisa jadi seperti itu. Paham? Taib, ayat yang lain mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Ayat tersebut Allah berfirman, idh yatalaqqal mutalaqiyani. Tatkala ada dua malaikat yang mencatat ya, 'anil yamini wa shimali qa'id, duduk sebelah kanan, duduk sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidak ada satu perkataan pun yang keluar kecuali ada malaikat raqib dan atid. Sebelum ayat ini Allah berfirman ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Kata mereka berarti Allah di mana-mana, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri. Namun para ulama membantah ayat tersebut. Wa nahnu di situ bukan berarti Allah, tapi maksudnya malaikat. Maksudnya apa? Malaikat. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dalam surat yang lain Allah sebutkan tentang orang-orang yang menjenguk orang yang akan meninggal dunia. Tatkala orang tersebut akan meninggal dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat daripada orang yang sakit tersebut daripada kedekatan kalian. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat. Jadi Allah lebih dekat kepada orang yang akan meninggal daripada penjenguknya. Namun yang penjenguk tidak apa? Melihat. Kata mereka berarti Allah di mana-mana. Bagaimana bantahnya dua ayat ini? Yang pertama mengatakan Allah lebih dekat daripada urat nadi, yang kedua Allah lebih dekat kepada orang sakit daripada yang menjenguk. Bantahnya mudah. Yang dimaksud dengan nahnu di situ adalah malaikat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ayatnya berkaitan dengan apa? Dengan malaikat. Coba kita perhatikan. Ayatnya Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada dia daripada urat nadinya. Idh yatalaqqal mutalaqiyani. Kapan? Tatkala ada dua malaikat yang mencatat. Berarti nahnu di situ maksudnya apa? Malaikat. Malaikat lebih dekat dari urat nadi. Ya, itu maksudnya malaikat. Dan nahnu kami bisa artinya malaikat seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami bacakan Al-Qur'an maka ikutilah bacaannya. Ternyata yang dimaksud malaikat Jibril waktu mentalkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu malaikat Jibril mentalkin Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang mentalkin Allah atau malaikat Jibril? Malaikat Jibril. Tapi Allah mengatakan fa idza qara'nahu, kalau kami baca ikutilah bacaannya. Jadi malaikat, terkadang Allah mengatakan nahnu kami, maksudnya apa? Para malaikat, karena memang para malaikat menjalankan perintah Allah. Sama seperti ada seorang bos mengatakan itu bangunan kami yang bangun, padahal bukan dia cuma nengok-nengok saja. Yang bangun tukang bangunan tentunya, tukang batu, tukang kayu, tapi dia bilang itu bangunan kami yang bangun. Kenapa? Karena itu semua anak buah dia. Paham? Jadi ini yang kedua juga kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada orang yang sakit daripada kalian, hanya saja kalian tidak bisa melihat kami. Ini isyarat kata para ulama, berarti maksudnya malaikat. Karena malaikat terkadang bisa kelihatan, seringnya
kelihatan. Kalau Allah tidak mengatakan demikian karena memang Allah tidak bisa dilihat di dunia, paham? Makanya Allah mengatakan apa namanya? Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat. Baik. Bantahan yang kedua yang lebih telak, perhatikan ini butuh logika tapi sederhana ya. Kalau Allah di mana-mana, berarti tidak perlu ada kalimat lebih dekat. Paham? Karena kedekatannya pada semuanya sama saja, maka nggak perlu ada kalimat lebih dekat. Allah mengatakan dalam ayat yang kedua, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kami lebih dekat kepada orang yang sakit daripada kalian wahai para penyenguk, tapi kalian tidak melihat. Kalau ternyata Allah di mana-mana, seharusnya kedekatan Allah dengan orang yang sakit dengan kedekatan Allah dengan orang yang apa? Menyenguk sama saja, tidak perlu ada kalimat apa? Lebih dekat. Tidak perlu Allah mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kami lebih dekat daripada urat nadi, karena Allah di mana-mana. Tidak perlu ada kalimat lebih dekat. Kalau Allah di mana-mana berarti kedekatannya semuanya apa? Sama, tidak perlu ada kalimat lebih dekat. Paham? Baik.